Ini dia Swiss Van Jawa. Diapit oleh dua pegunungan ya, lembah-lembah seperti itu. Air terjun yang hanya bisa diakses melalui jalan Sikarim ini. Dan kalian tahu sendiri, nah jalannya seperti ini, yang sangat mengorbankan momentum kita untuk nanjak ya. Halo, kembali lagi ke dalam video perjalanan saya, dan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk menyusuri jalur legendaris yang menjadi salah satu alternatif, tapi kalau belum berani jangan coba-coba ya. Jadi jalur ini merupakan jalur Sikarim, yang mana jalur ini menjadi alternatif untuk kalian bisa menuju ke dataran Dieng, tapi dengan jalur yang cukup ekstrim. Tanjakan yang cukup nggak ngotak dan kondisi jalan yang cukup tidak terawat seperti itu ya. Oke, jalan Sikarim ini tadi menjadi jalan legendaris ya bagi kalangan para pengendara motor maupun mobil ataupun riders seperti itu, dimana jalan itu memiliki sebuah tantangan tersendiri, dimana ada sebuah tanjakan yang cukup terkenal dan cukup membuat para pengendara yang melalui juga kesulitan jika salah dalam menangani kondisi jalan tersebut ya. Jalur itu sendiri juga menjadi satu-satunya jalur bagi kalian yang mau ke Curug Sikarim atau air terjun Sikarim seperti itu ya. Wah, ini di depan ada pertigaan PLTA Garung. Kita masuk saja. Nah, dari sini kita cukup mengikuti jalan, yang mana ketika kita memasuki jalan ini bisa mengantarkan kita ke jalan Sikarim itu sendiri. Di tengah perjalanan nanti kita akan disuguhkan pemandangan lembah ya. Lembah yang kalau di Maps itu terkenalnya dengan julukan Lembah Swiss Van Java. Nanti kalian bakal lihat sendiri, dan ini adalah PLTA Garungnya. Nggak tahu PLTA-nya di mana. Dari sini jalan cukup masih terkendala ya, aman ya. Tanjakan-tanjakan yang tidak terlalu ekstrim, namun cukup meliuk-liuk. Dengar-dengar juga bahwa jalan Sikarim ini sempat dihapus oleh Google ya. Nggak tahu apakah pihak Google yang menghapus atau seperti apa, tapi disebutnya itu jalur yang dihapus di Google Maps lah, seperti itu. Atau bagaimana saya nggak tahu, mungkin itu kontribusi warga sekitar agar orang-orang itu tidak lewat jalan ini, karena memang kontur jalannya sangat ekstrim, tanjakannya yang begitu terjal, dan kondisi jalan yang cukup memprihatinkan, sehingga momentum dimana kita butuhkan untuk menanjak itu justru terganggu ya oleh beberapa faktor tadi, sehingga disarankan bagi yang tidak berpengalaman untuk tidak melewati jalan ini, terkhusus buat kalian yang berboncengan, karena tenaga motor kalian akan sangat diuji di tanjakan tersebut. Mungkin dari sini untuk menuju ke tanjakan Sikarim membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit lah, karena kondisi jalan yang meliuk-liuk mengikuti kontur pegunungan ya. Untuk naik ke jalan Sikarim atau jalan menuju tanjakan Sikarim itu tadi saja mungkin
cukup menantang ya, apalagi kalau kalian turun dari tanjakan Cikarim itu, karena memang beban terbanyak akan dirasakan oleh pengereman kalian. Sementara jalannya itu nggak bisa diajak kenceng gitu lah, karena jalan yang cukup memprihatinkan ya kondisi jalannya. Di sana itu nggak, ya mungkin aspal, tapi banyak lubang gitulah. Dan saya lihat juga tidak ada inisiatif pemerintah untuk membenarkan jalannya itu, karena memang kondisi jalan yang memiliki tanjakan ekstrim gitu ya, sehingga tidak disarankan untuk melewati itu. Mungkin pemerintah inisiatifnya seperti itu, kenapa kok tidak dibenarkan gitulah jalannya, tidak dirawat. Justru malah yang merawat jalan itu adalah warga-warga sekitar ya. Apalagi di titik tanjakan Cikarim itu biasanya sering banyak menjadi spot-spot bagi pegiat konten atau konten kreator seperti itu, untuk mengabadikan berbagai momen yang terjadi di tanjakan Cikarim tersebut. Misal seperti ada mobil tertentu mau naik ke tanjakan Cikarim, upload. Ada motor nggak kuat, upload. Ada moge naik nggak kuat, upload. Ya seperti itulah. Dan itu menjadi pundi-pundi bagi mereka ya, menjadi rezeki bagi mereka kalau videonya sudah monetize ya. Dan saya rasa engagement dari video-video yang mereka buat di tanjakan Cikarim itu cukup menjanjikan lah, karena memang banyak netizen yang penasaran juga kan dengan tanjakan Cikarim itu seperti apa, kok orang bilang-bilang menjadi tanjakan yang terekstrim di India seperti itu. Jadi jumlah penontonnya cukup banyak dan antusias. Kalian ketik aja di media sosial kalian lah, tanjakan Cikarim, pasti ada video-videonya gitu. Dan melalui video ini juga akan saya edukasi bagi teman-teman yang penasaran terkait jalur Cikarim ini, tanjakan Cikarim ini nanti akan seperti apa gitu. Sepertinya kita hampir sampai di Swiss Van Java ya. Di tengah-tengah lembah sana ada dua gunung itu. Nah, tengah-tengahnya sana itu disebutnya orang-orang Swiss Van Java. Segitunya orang-orang pengen ke luar negeri ya, padahal di dekat-dekat sini aja banyak lokasi-lokasi yang cukup memanjakan mata dengan merogoh kocek yang tidak, ya jauh lebih murah daripada kalian harus pergi ke Swiss. Buat kalian yang mau lewat tanjakan Cikarim juga untuk diimbau waspada ya, karena memang banyak kendaraan jeep yang lalu lalang, jeep wisata, yang mana jalan ini juga menjadi jalur mereka untuk menjajakan jasanya ke para wisatawan yang ada di Dieng itu. Sudah nampak terlihat, nah ini juga jeepnya baru aja dibilangin. Lagi dan lagi, no kan, jalannya dipenuhin sama jeep. Jadi kalian kalau bisa waspada kalau lewat sini. Wah, nampaknya kurang beruntung kali ini. Saya kembali melewati Swiss Van Java dengan kondisi yang berkabut. Dapat dilihat ya, itu kabutnya mulai turun. Sementara mungkin kita tinggal tanjakan yang ada di sana itu, dan sampai kita ke apa itu namanya, Swiss Van Java.
sudah mulai nanjak-nanjak ya, cuman ini belum apa-apa dibandingkan nanti kalau pas kita sudah dekat dengan tanjakan Cikarim, apalagi Curug Cikarim. Padahal kalau ini pas cerah-cerahnya itu pemandangannya cukup bagus ya, maksudnya view yang misal kayak gini, nah Wonosobo kota kelihatan, terus nanti di depannya lagi ada curugnya, wah elok, bagus pokoknya. Nah ini dia Swiss Van Java yang dielu-elukan menjadi Swissnya Dieng. Ini dia Swiss Van Java. Diapit oleh dua pegunungan ya, lembah-lembah seperti itu. Dari sini mulai jalannya masih mulus, aspal gitu. Dan Curug Cikarimnya itu ada di sebelah gunung itu ya. Pokoknya ujung lembah ini kita nanti nanjak ketemu jalan yang cukup rusak seperti itu. Nah, mulai dari situlah keasikannya muncul. Dari sini juga cukup banyak Swiss Van Java menjadi spot foto. Iya, kalau saya lihat juga biasa aja loh padahal. Swiss Van Java. Mungkin ini kedua kalinya saya melewati jalan ini ya, dan dua kali juga saya ketemu kabut, tapi ini nggak terlalu parah lah. Kalau dulu itu kabutnya ya sampai ke aku, sampai di bawah sini udah kabut, depan itu nggak kelihatan apa-apa. Nah di depan sana jalannya cukup, ya kalian lihat sendiri lah, itu kontur pegunungannya itu cukup tajam, menukik mau dari atas maupun ke bawah gitu ya. Nah dengan kontur yang seperti itu mau dibuat jalan, jadinya ya ini jalan Cikarim. Sangat ekstrim. Udara semakin dingin ya dengan kita bertambahnya elevasi untuk naik ke wilayah Dataran Dieng. Dataran Dieng sendiri sepertinya sampai di 2000 meter di atas permukaan laut kalau nggak salah. Bahkan belakangan ini kalau malam-malam udara terasa dingin ya di perkotaan. Nah di Dieng sendiri malah sampai ada bunga esnya gitu, kayak di freezer kulkas kalian gitu lah. Saking dinginnya di sana, katanya sampai bisa minus. Cuman saya belum pernah merasakan ya dinginnya itu bakal seperti apa. Mulai terjal ya tanjakannya. Nah kan. Dari tanjakan menuju ke tikungan dan tanjakan lagi. Curug Cikarim belum kelihatan ya. Itu dia Curug Cikarim kalau kelihatan di visual video kalian, visual HP kalian. Nah itu cukup beruntung Curug Cikarimnya kelihatan. Kalau aku dulu terakhir kesini kabutnya udah di bawah ya. Aku sadar kalau ada Curug Cikarim itu kalau pas udah di dekatnya gitu. Dan itu ada pemandangan bawah jalan yang kita lewati tadi. Ini dia Curug Cikarimnya. Tapi daripada curugnya saya lebih, waduh, bisa-bisanya ada macet di sini.
pemandangannya dari atas sini. Curug Cikarim ya. Ada juga warung-warung untuk bisa menikmati view Curug Cikarim. Tapi saya lebih tertarik dengan tanjakan ini. Diimbau juga karena saya hampir terpleset ini tadi untuk berhati-hati ya waktu belok karena jalannya seperti ini, apalagi tadi banyak kerikil-kerikil yang mana sangat rentan membuat para pengendara motor khususnya tergelincir gitu. Dan ini dia tanjakan Cikarim. Oh belum. belum. Masih di atas sana. Gak expect loh aku motorku bisa nyalip di tanjakan yang kayak gini. Aduh, kenapa aku deg-degan ya? Nah ini dia tanjakan Cikarim. 1 kelokan lagi dan kita akan merasakan. Nah itu dia. Terlihat ya, itu orang-orang lagi bikin konten di atas sana. Nah, dan kalian tahu sendiri, nah jalannya seperti ini yang sangat mengorbankan momentum kita untuk nanjak ya. Ini dia tanjakannya. Ya, akhirnya kita berhasil untuk menaklukkan tanjakan Cikarim walaupun sendirian, karena kalau ngajak boncengan saya yang pasti belum berani. Aduh ya, jalannya seperti ini. Aduh, habis nanjak-nanjak ini nggak ada bau gosong ya. Kampas ganda masih aman sepertinya, tidak ada bau gosong. Kalau turunan yang ada bau gosong biasanya pengereman, tapi selama menanjak saya nggak pakai rem ya, masih aman-aman saja. Dan itu tadi adalah perjalanan atau video edukasi buat kalian yang penasaran dengan tanjakan Cikarim. Dan dari sini sampai nanti ke atas dataran tinggi Dieng ini kontur jalan sudah tidak semenantang tadi ya, sudah sedikit landai, jalan juga cukup bersahabat lah kondisinya. Walaupun mungkin di sejumlah titik ada ya kayak gini di kelokan, nah seperti ini banyak jebakan Batman-nya juga. Oke, mungkin itu tadi video dari perjalanan saya kali ini. See you next ride.